Pada kesempatan ini, saya memegang sebuah buku yang berjudul Manusia Indonesia, karya jurnalis terkemuka di masanya, yaitu Muchtar Lubis. Buku yang merupakan ceramah yang dilakukan oleh Muchtar Lubis pada tahun 1977, tepatnya 6 April tahun 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Buku yang berjudul Manusia Indonesia ini merupakan sebuah pertanggungjawaban di mana Muchtar Lubis menyampaikan 6 sifat manusia Indonesia. Pada pengantar yang ditulis oleh Jacob Utama disampaikan bahwa 2 kali almarhum Pak Margono Joyo Hadikusumo, ayah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, datang ke redaksi Kompas di Palmerah Selatan, Jakarta. Pertama, ia menyampaikan protes kenapa prajurit TNI yang gugur dalam operasi di Timor Timur bukan saja tidak diperlakukan sebagai pahlawan, melainkan diperlakukan secara diam-diam. Kedatangan yang kedua memprotes ceramah Muchtar Lubis tentang manusia Indonesia. Masih saya ingat pendapatnya tentang aristokrasi yang dihubungkannya dengan pernyataan Muchtar Lubis yang mengecam keras berlangsungnya feodalisme di Indonesia. Di antaranya ia katakan aristokrasi itulah istilah yang dipakainya, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya. Aristokrasi menunjukkan pula kesikap dan budi mulia. Pidato Bung Muchtar yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia berjudul Manusia Indonesia ramai dibicarakan. Gaya dan sikapnya yang terus terang mengupas terutama sifat-sifat negatif orang Indonesia, kecuali mengundang pendapat pro dan kontra, terutama yang membangkitkan pemikiran kritis tentang manusia Indonesia. Memang bisa dipersoalkan manusia Indonesia mana yang dimaksudkan, mengingat masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk. Ada beragam suku bangsa, keturunan, dan daerah. Dari isi buku dapatlah disimpulkan yang dimaksudkan oleh Muchtar Lubis sebagai manusia Indonesia. Manusia Indonesia seperti yang distereotipkan atau meminjam ungkapan Walter Lippmann seperti yang tergambar dalam benak Picture in Our Head. 6 sifat yang disebutkan dan dipaparkan. 1. Munafik dan hipokrit, yang diantaranya menampilkan dan menyuburkan sikap ABS asal Bapak senang. Sedangkan sifat yang kedua, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sifat ketiga, bersikap dan berperilaku feodal. 4. Percaya dengan tahyul. 5. Artistik, berbakat seni. 6. Lemah watak atau karakternya. Stereotip tidak seluruhnya benar, tidak pula seluruhnya salah. Stereotip tumbuh dalam benak orang karena pengalaman, observasi, tetapi juga oleh prasangka dan generalisasi. Tetapi saya cenderung berpendapat
Stereotip bermanfaat sebagai pangkal tolak serta bahan pemikiran serta penilaian secara kritis. Maka aktual dan relevanlah buku ini. Sungguh menarik justru saat ini tatkala reformasi sedang berkembang menjadi masa pancaroba. Sosok manusia Indonesia seperti yang dilukiskan wartawan budayawan itu lebih kuat lagi aktualitas dan relevansinya. Tampak hadir dua gejala dalam perkembangan masyarakat. Di satu sisi, tumbuh dan meluasnya sosok manusia Indonesia baru, bukan saja berpendidikan, tetapi juga kritis, berupaya menanggalkan sifat-sifat lama. Berupaya lebih lugas, iya, tidak, tidak. Berorientasi kuat kepada kinerja, bersikap fair, menuntut tetapi juga bekerja dan berprestasi, berani bertanggung jawab. Sebaliknya, terutama dalam lapisan elit politik dewasa ini, justru dikarikaturkan pandangan, sikap, dan perilaku yang mengentalkan sifat-sifat negatif manusia Indonesia seperti digambarkan dalam buku ini. Ketika dicari latar belakang dan sebab-sebabnya, ditemukan beberapa hal. Pendidikan disebut sebagai salah satu faktor, juga sistem dan struktur politik yang ikut mengentalkan sifat-sifat negatif itu. Jika benar, pendidikan, sistem sosial politik, serta struktur sosial merupakan latar belakang dan sebabnya, kesanalah orang harus mencari pemecahannya. Kini tibalah zaman kebebasan. Pakailah kebebasan itu sebagai pisau analisa untuk secara tajam dan jujur mengupas seberapa jauh sosok manusia Indonesia seperti digambarkan dalam buku itu masih berlaku dan bagaimana memperbaikinya. Pendidikan yang tepat membantu banyak. Pendidikan haruslah menghasilkan sifat reflektif secara kritis. Inilah yang selama 30 tahun lebih surut hadirnya pemikiran secara kritis dan mendalam terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kita hadapi. Masyarakat dibawa larut oleh pragmatisme dan materialisme. Struktur sosial besar peranannya, karena itu sistem sosial politik seperti demokrasi dan sistem sosial ekonomi seperti ekonomi pasar yang bersosial haruslah mengubah struktur sosial. Bersama di dalam perubahan struktur sosial itu, usaha untuk mengoreksi dan mengubah sifat-sifat negatif manusia Indonesia lebih menjanjikan. Dari sudut pandang itu, buku Manusia Indonesia menyajikan bahan dan permulaan kerangka yang berguna untuk membangun kembali manusia Indonesia. Masyarakat sedang porak-poranda. Inilah kesempatan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kembali. Jakarta, 24 April tahun 2001. Itulah kata pengantar yang diberikan oleh seorang tokoh pers utama Indonesia, Jacob Utama, terhadap buku Manusia Indonesia karya Muchtar
Lubis. Terima kasih.